Halo, dongeng cerita rakyat kali ini berjudul Sang Kuryang. Nyontek nih tuh, bacain doang aku. Jadi kisah ini tuh bermula dimana pada masa lalu banget sepasang dewa dan dewi melakukan kesalahan yang sangat besar hingga diusir dari kayangan. Ketika dibuang dan turun ke bumi, dewa berubah menjadi seekor anjing bernama Tumang, sementara sang dewi berubah menjadi babi hutan bernama Celeng Wayungyang. Nah, suatu ketika seorang raja pergi berburu di hutan bersama kelompoknya. Namun, pada akhirnya raja ini terpisah dari kelompoknya. Gue rasa rajanya nih tipe-tipe yang rewel nih. Sang raja kemudian buang air kecil dan tanpa sengaja air kencing sang raja ini diminum oleh Celeng Wayungyang. Gimana rasanya itu? Air kencing sang raja ini ternyata mengandung sedikit sperma sehingga dalam waktu singkat si Celeng Wayungyang ini langsung hamil dan melahirkan seorang putri. Lah, gimana ceritanya? Minum air kencing bisa hamil gitu. Oke. Putri ini kemudian ditemukan oleh sang raja tanpa mengetahui bahwa putri ini adalah anak kandung dari sang raja. Bayi perempuan ini kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Ketika sudah dewasa nih, si Dayang Sumbi ini tumbuh menjadi wanita yang cantik kayak aku. Ada banyak pria yang ingin menikahinya, namun Dayang Sumbi tidak menginginkan hal tersebut. Jadi si Dayang Sumbi ini tipe-tipe cewek pick me gitu kali ya. Nah, suatu ketika Dayang Sumbi yang sedang menenun kehilangan gulungan benang miliknya. Dayang Sumbi merasa cemas dan sangat sedih dan berjanji bahwa yang menemukan gulungan benang tersebut akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Gua gak tahu deh tuh. Jika yang menemukan gulungan benang tersebut adalah seorang perempuan, maka Dayang Sumbi akan memperlakukannya seperti saudaranya sendiri. Dan jika yang menemukan gulungan benang itu adalah laki-laki, maka Dayang Sumbi akan menjadikannya suami. Gampang banget ya zaman dulu ya cari laki, ya Allah. Setelah beberapa saat, ternyata yang menemukan gulungan benang tersebut adalah seekor anjing yang bernama Tumang. Gitu. Meskipun seekor anjing, Dayang Sumbi merasa harus tetap memenuhi janjinya. Gitu. Nah, di lain sisi sang raja yang kesal dengan apa yang dilakukan oleh putrinya ini kemudian mengusir dan membuang Dayang Sumbi ke sebuah pondok sederhana di dalam hutan. Diasingin dia. Ya lagian anaknya raja, masa kawin sama anjing, yang bener aja lah. Setelah menikah, Dayang Sumbi dibuat bingung karena setiap bulan purnama si anjing tersebut berubah menjadi pria tampan. Dan dari pernikahan mereka nih ya, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Sang Kuryang Begono. Nah, beberapa tahun gitu berlalu. Suatu ketika saat Sang Kuryang pergi berburu, dia mencoba membunuh seekor babi hutan yang ternyata adalah Celeng Wayungyang. Lah, si Celeng ini kan neneknya ya, nenek dari Sang Kuryang ini kan. Tuman mencoba menghentikan perbuatan Sang Kuryang tersebut gitu. Merasa kesal dan tidak mendapatkan apapun, Sang Kuryang kemudian membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang. Lah, bapak lu itu, si anjing itu. Ketika waktu makan malam, Tumang sudah menjadi hati yang dibawa Sang Kuryang sebagai bahan makanan. Ketika Dayang Sumbi mencoba memanggil Tumang nih untuk membagikan makanan, Tumang gak datang-datang. Merasa bersalah dan sedih, Sang Kuryang lalu menjelaskan nih bahwa hati yang dibawa olehnya itu hatinya si Tumang. Lah, ya marah lah si Dayang Sumbi. Tumang kan lakinya, bapaknya si Sang Kuryang, bapak lu, durhaka amat. Masa hati bapak lu dimakan?
Dayang Sumbi marah pas tahu nih, tabok lah tuh si Sangkuriang, pak gitu, tabok sampai ninggalin bekas luka di kepalanya si Sangkuriang itu. Karena berpikir bahwa ibunya membencinya, si Sangkuriang itu kabur nih dari rumah. Kabur nih si Sangkuriang nih ya. Dia merasa bahwa dia anak broken home kali ya. Nah, setelah beberapa saat, Dayang Sumbi menyesal telah melakukan hal tersebut dan berdoa kepada dewa agar menyatukan kembali dirinya dengan Sangkuriang anaknya. Ketika Sangkuriang keluar rumah, Sangkuriang ternyata telah lupa ingatan dan bahkan tidak mengetahui bahwa dia memiliki seorang ibu bernama Dayang Sumbi. Oh, mungkin karena digetok kepalanya itu kali ya tadi ya sama emaknya itu ya. Ya kan katanya sampai luka ya. Seiring berjalannya waktu, Sangkuriang kini telah tumbuh dewasa. Suatu ketika, Sangkuriang bertemu dengan seorang wanita cantik jelita di hutan dan ternyata itu adalah Dayang Sumbi, emaknya nih. Tapi dia belum tahu nih bocah nih. Namun karena hilang ingatan, si Sangkuriang kan nggak inget nih itu emaknya, ya kan? Nah, Sangkuriang nih jatuh cinta sama Dayang Sumbi. Dia kagak tahu si Dayang Sumbi itu emaknya, ya, gitu. Karena tertarik dan jatuh cinta, Sangkuriang kemudian melamar wanita tersebut. Karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Dayang Sumbi pada awalnya tidak mengetahui nih. Si Dayang Sumbi tuh nggak tahu nih kalau itu anaknya yang udah lama hilang, yang waktu itu kabur dari rumah, ya kan. Namun setelah sehari setelah pernikahan, Dayang Sumbi mendapati bekas luka yang sama pada kepala pria yang akan dinikahinya dengan bekas luka Sangkuriang. Oh, ini sehari sebelum pernikahan. Nah, mungkin si Dayang Sumbi nyari kutu apa gimana gitu ya di kepalanya Sangkuriang, terus tiba-tiba dia lihat gitu ada bekas lukanya. Wah, kayaknya anak gua dulu bekas lukanya di sini nih, gitu kali ya. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi mencoba menggagalkan pernikahannya dengan Sangkuriang gitu. Namun Sangkuriang nggak mau nih ngedengerin penjelasannya si Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian memberikan syarat yang tidak mungkin bisa dilakuin sama si Sangkuriang. Syarat tersebut adalah Sangkuriang harus membuatkan danau dengan perahu yang akan digunakannya nantinya dalam waktu 1 malam. Rada-rada ya, mana bisa ya, gila lu. Sangkuriang kemudian menyanggupi hal tersebut dengan dibantu oleh makhluk gaib. Sangkuriang hampir berhasil menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi. Sadar nih kalau Sangkuriang bakal berhasil nih, Dayang Sumbi menggunakan syal ajaibnya untuk membuat cahaya dari timur sehingga seolah-olah fajar telah tiba. Licik nih Dayang Sumbi nih. Tapi bener sih, masa dia kawin sama anaknya kan ya? Kan nggak boleh ya. Sangkuriang kemudian merasa gagal untuk memenuhi syarat pernikahan dari Dayang Sumbi itu. Sangkuriang yang merasa kesal nih dan gagal memenuhi persyaratan pernikahan dari Dayang Sumbi kemudian menendang perahu tersebut hingga terbalik. Gimana? Jadi perahunya ditendang sama si Sangkuriang sampai kebalik. Gede banget lah gimana si Sangkuriang ya? Oh, sakti kali. Sangkuriang sakti ya, bisa bikin danau 1 malam kan berarti sakti. Ada bodoh-bodoh nih gue. Nah, perahu yang ditendang sama si Sangkuriang itu kemudian menjadi gunung yang kini dikenal dengan sebutan Gunung Tangkupan Perahu. Kayaknya orang zaman dulu gede-gede kali ya. Nendang kapal, nendang perahu bisa jadi gunung gitu. Sakti ya. Meski gagal memenuhi permintaan Dayang Sumbi, Sangkuriang tetap memaksa Dayang Sumbi untuk menikah. Gak boleh gitu loh, dosa. Hal ini membuat Dayang Sumbi berusaha kabur dari Sangkuriang. Agar selamat dari kejaran si Sangkuriang ini, Dayang Sumbi meminta bantuan kepada Tuhan untuk membantunya. Kenapa gak dari awal aja? Kenapa mesti bikin syarat aneh-aneh gitu? Udahlah, gak apa-apa, serah dia. Permintaan tersebut kemudian terkabul dari Dayang Sumbi, berubah menjadi bunga jaksi dan Sangkuriang gagal menemukannya. Bunga jaksi. Ada yang tahu nggak bunga jaksi itu kayak gimana? Kayaknya baru denger gue.